hangat, inspiratif, dan edukatif. Terkadang lucu dan mengharu biru. Inilah Teras Alku2, teman inspirasi sahabat Alku2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Teras, apa kabar? I miss you so. Saya sangat rindu sekali karena memang sudah lama nggak tapping di Teras dan sekalinya ketemu hari ini ada tampilan yang berbeza ya. Ya, ada aksesoris yang mudah-mudahan bikin tambah apa ya? Tambah gede di kamera. Enggak, hari ini kenapa beda? Karena di studio Teras saya duduk sendiri nih sahabat dan di seberang sana ada sahabat Alku2 yang sudah siap berbagi dengan kita. Ada kakak cantik, halo kakak, apa kabar? Ya, halo, alhamdulillah. Sahabat kakak yang sedang bersama kita, ini murid saya sebenarnya ya. Salwa ini dulu sekolah di SD Alku2 dan sekarang Salwa lagi belajar di Turki ya kak ya? Iya, di Turki. Oke, setelah Bu Rini mengenalkan, sekarang Salwa deh yang coba untuk menyapa sahabat Teras. Dari mulai kenalan namanya, terus sekarang lagi ngapain di Turki? Lagi ngebuburit atau lagi apa? Ya, perkenalkan saya Salwa Rifai Hanifah. Saya alumni dari SD dan SMP Alku2. Saya sekarang sedang berada di Turki, sedang berkuliah di kota Kahramanmaraş. Dan keadaan sekarang posisi saya sekarang sedang di Wisma KBRI di kota Ankara. Masya Allah. Salwa sehat ya nak ya? Alhamdulillah. Iya, sahabat seperti halnya yang kita tahu ya dari informasi di media sosial yang mungkin terbatas dan alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka lagi. Turki baru saja diuji dengan gempa bumi. Berapa skala Richter tuh teh waktu itu? Gempa pertama itu di jam 4 hari Senin ya, tanggal 6 Februari itu 7,8 skala Richter. 7,8 skala Richter. Itu tuh Ya. guncangan 7,8 itu kalau kita lihat di beberapa video yang mondar-mandir di media sosial itu sampai menghancurkan gedung. Itu realnya kayak gimana sih teh? Iya, jadi titik pusatnya itu ada di daerah Pazarcık. Pazarcık itu ada di perbatasan kota Gaziantep dan Kahramanmaraş. Dan kebetulan daerah Pazarcık ini masih dalam wilayah Kahramanmaraş. Makanya kenapa di media sosial disebutkan di situ titik pusat dari kota Kahramanmaraş karena memang daerah Pazarcık ini masih di wilayah Kahramanmaraş gitu. Masya Allah. Saat kejadian itu posisi Salwa lagi di mana? Kalau aku keadaan lagi di rumah, lagi tidur karena kan kejadian jam 4 pagi. Jadi jam 4 pagi itu kalau di Turki masih keadaan pagi ya karena waktu subuh itu masih jam setengah 7. Oh, subuh tuh setengah 7. Jadi masih ya hampir terhitung masih dini hari atau sepertiga malamnya masih di jam 4 tuh masih ya kalau orang tidur tuh masih lelap-lelapnya ya. Ya teh ya di sana ya. Oh ya Allah ya Rob. Tapi langsung tersadar karena guncangan atau gimana tuh teh waktu itu? Boleh cerita sedikit Kalau aku karena itu kan jam 4
aku kebangunnya pas lagi goncangan gede sih. Tapi Oh ya Allah. ternyata kata temen yang belum tidur tuh sebelum guncangan besar tuh ada gempa kecil dulu. Gempa Oh. kecilnya udah lumayan besar, cuman sempat berhenti. Habis itu baru gempa yang besar. Nah aku tuh kebangunnya pas gempa besar dan itu pun aku keadaannya di apartemen di lantai 10 di paling La ilaha atas. illallah. Iya 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 Dan iya. itu keadaannya bangun tuh belum bisa yang berdiri karena goncangannya kan sangat besar ya. Nah, aku tuh rumahnya tuh duplex tuh jadi tingkat gitu rumahnya. Nah, teman aku tuh kebetulan kamarnya di atas ada satu orang. Kalau posisi teman aku tuh itu pas kejadian gempa tuh menyelamatkan diri ya ke bawah, ke yang lantai bawah. Itu ngebangunin kita tuh posisinya udah bangun, cuman belum bisa berdiri Nggak gitu bisa kan. berdiri. Ya. Kalau aku sendiri masih di atas kasur ya pas guncangan tuh karena nggak bisa berdiri sama sekali. Sempat La ilaha syahadat juga sih illallah. takutnya Ya Allah. roboh ya apart tuh karena ngerasanya bangunan tuh udah mau jatuh gitu loh. Dan Kebayang barang-barang di ya. kamar pun udah pada jatuh semua gitu, udah nggak ada yang berdiri. Berguncangnya tuh maksudnya kalau gempa kecil kan kita masih ngerasa kayak orang pusing kelayangan ya. Kalau misalnya guncangannya kayak gitu kan udah mungkin barang-barang apa segala macam udah rubah posisi kali ya Kak ya. Iya, iya udah jatuh semua. Itu Ya Allah. terasanya kayak gimana ya? Kayak bangunan tuh kayak diputer gitu loh. Ya Allah. Karena Dan saking itu sampai kencengnya. bisa keluar dari lantai otomatis listrik langsung mati dong saat itu. Enggak, Atau pas gempa belum mati. belum mati. Terus Belum. cara Terus kalian semua keluar gitu gimana? kalau aku sempat pintu kamar tuh dibukain sama temen kan. Mm-mm. Sempat mau ditarik juga keluar, tapi pas aku berdiri tuh gempanya udah selesai. Mm-mm. Nah, pas gempa selesai itu aku cuma bisa bawa HP karena HP itu posisinya ada di atas kasur kan kelihatan gitu sama aku. Jadi cuma ngambil HP, pakai kerudung, pakai jaket tebel kan karena emang lagi musim dingin. Ya udah kita langsung keluar, udah itu aja yang dibawa. Kalau temen aku yang tidur di atas itu sempat nggak bawa apa-apa karena kan posisinya dia turun pas masih gempa ya, jadi nggak kepikiran bawa apa-apa. Dia Dan juga memang pas turun masih pakai minjem baju kita karena nggak keburu kan di atas pakai baju gitu, pakai baju lengkap. Itu kita langsung keluar lewat turun tangga. Itu pas turun tangga tuh ternyata dinding tangga tuh udah pada nggak kelupas gitu tuh semennya gitu. Jadi kamu kayak tinggal keluar batu lewat tangga. lewat tangga. Dari Karena lift kita lantai nggak berani kan, karena baru banget selesai gempa, takutnya kenapa-kenapa. Jadi kita dari lantai 10 turun tangga. Dan Sepanjang itu tangga tuh ada gelombang udah orang rusak. gitu sih, gelombang orang yang turun dari Udah pada lantai yang keluar, pintu-pintu juga udah pada kebuka, ada yang kebuka, ada yang ketutup. Barang-barang udah acak-acakan semua kayak rak sepatu segala macam. Allahu Terus Akbar. pas ke bawah tuh makin panik karena ngelihat keluar tuh lagi turun hujan kan, hujan lumayan deras. Terus ngelihat orang-orang tuh udah pada panik, nangis, teriak-teriak, nelponin orang-orang. Terus makin kaget tuh ngeliat bangunan, ternyata bangunan tuh ada yang bolong, udah retak-retak segala macam gitu. Tempat kamu tinggal ya, tempat kamu tinggal Ya. tuh emang udah kayak Jadi gitu komplek kondisinya. apartemen aku tuh ada 4 gedung. Nah, di empatnya itu udah retak semua, ada yang bolongnya bolong parah gitu. Apa yang ada di lintasan pikiran Salwa waktu itu? Adakah tadi sempat bilang aku sempat syahadat gitu ya, ada titik kepasrahan di situ. Atau ada pikiran lain yang apa sih yang terlintas saat saat genting seperti itu? Kalau aku pas masih di kamar sempat pasrah sih, kayak ngeliat karena kan posisi kamar aku tuh di dekat balkon ya, balkon rumah. Jadi pas apa sih gorden ke ituan angin apa guncangan ya, kan kelihatan ya luarnya. Dan posisinya kan di lantai 10 kayak di situ kenapa sempat syahadat karena aku ngerasa kayak udah pasrah aja gitu karena kan ngerasanya tuh bangunan kayak udah miring gitu. Oh, kok pengen nangis ya Allah. Kamu posisi lagi belajar di sana sama orang-orang satu ya sama lah ya, dan jauh dari orang tua gitu kan. Iya. Ada rasa apa sih? Kalau aku sih di sini ngebayangin sedih banget gitu ya. Sama kalau sekarang kan udah sekitar ada 1 minggu ya, 1 minggu berlalu ya. Ya udah 1 minggu. Nah itu pemulihan dari mulai yang pasrah, takut, panik sampai sekarang bisa set cerita dengan tenang itu gimana tuh Salwa bisa apa ya sampai jatuh kan?
sampai bisa sekarang cerita ke kita. Ya. Apakah ada trauma healing yang diberikan di pihak KBRI di sana atau seperti apa? Kalau untuk kondisi saya pribadi dan teman-teman ya, kalau trauma pasti ada karena sampai hari ini pun gempa susulannya masih ada. Masih ada ya. Masih ada ya. Dan kami tuh di Kahramanmaraş sekitar 2 hari. Hari ketiga tuh baru dievakuasi sama pihak KBRI. Dan itu di waktu hari Senin itu setelah gempa ada gempa susulan 2 kali. Itu cuma berjarak berapa ya? 15 menit kayaknya setelah gempa besar tuh. Ya Allah. 2 kali gempa susulan. Berarti saat masih di kota yang sama nih ya, di kota apa tadi, agak susah ya nyebutnya ya? Maraş. Kota Maraş itu, kamu pas turun tuh langsung ditampung di ada semacam tempat evakuasi kah atau apa gitu? Belum, karena keadaannya kan itu baru kejadian. Jadi waktu keluar dari komplek apartemen itu kita di pinggir jalan di depan komplek, itu kita dengan semua penghuni ya bergabung dengan orang-orang Turki. Terus kejadian gempa susulan itu kita naik lagi ke atas karena di depan rumah itu ada lapangan gitu. Kita ke lapangan, baru sampai di lapangan juga selang berapa menit itu gempa lagi. Nah di situ orang-orang kan jadi lingkungan apartemen aku tuh lingkungan keluarga, bukan lingkungan mahasiswa. Jadi di situ banyak keluarga gitu ya, dan pada punya mobil. Nah yang lain tuh yang orang Turki pada langsung naik mobil tuh langsung ada yang keluar kota, ada yang ke desa, kayak langsung menyelamatkan diri masing-masing kalau yang punya mobil ya. Terus yang dilakukan Salwa sama teman-teman apa ketika melihat mereka mencari tempat berlindung, sedangkan kalian harus ke Indonesia kan nggak mungkin juga gitu ya. Terus ngapain gitu? Yang kita lakuin pertama kali itu ngehubungin ini ya, grup. Jadi di kita tuh ada grup PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di kota kami, PPI Kahramanmaraş, kita ngehubungin lewat grup dan ternyata semua mengalami gempa gitu kan. Dan kita belum terbayang ya posisi di kota, posisi di luar komplek itu tuh keadaannya seperti apa gitu. Karena yang kita lihat di luar tuh selingkungan apartemen kami itu masih berdiri, cuman hanya ada kerusakan aja, retak-retak dan bolong-bolong gitu gedungnya. Nah, terus dan di situ posisinya udah susah sinyal. Sinyal tuh sudah mulai susah habis gempa itu. Nah, terus kan penjaga apartemen sama yang punya apartemen itu ternyata mereka stay di depan apartemen, dan kita pun di situ posisinya turun hujan lebat dan sedikit salju tipis gitu, karena waktu malamnya tuh hanya diinfokan hari Senin itu ada badai salju, bukan gempa ya, tapi ternyata di paginya tuh ternyata ada gempa besar dan itu tidak terprediksi gitu sama pihak Turkinya gitu. Nah terus itu kejadian dingin banget, dan yang lebih mirisnya tuh keluar tuh ada yang nggak pakai alas kaki, ada yang nggak pakai jaket, jadi emang posisi tidur tuh langsung lari gitu. Banyak juga kan anak bayi gitu. Dan di situ kita di depan apartemen nunggu sampai jam 8 pagi. Karena itu juga posisinya kita masuk ke mobil yang penjaga rumah kan, karena emang di luar tuh dingin banget gitu. Dan kondisinya juga hujan. Kita nunggu sampai jam 8. Di jam 8 pagi tuh orang-orang udah mulai pada masuk ke rumah lagi, tapi hanya mengambil barang-barang yang penting kayak selimut, jaket gitu kan. Karena kan emang kondisinya yang penting tuh keselamatan diri dulu gitu. Keselamatan diri dulu ya. Nah, terus kita sempat mikir juga kan, ini tuh kita cuma bawa HP doang kan sama diri, pas kita ada di rumah gitu kan. Nah, terus kita minta izin ke yang jaga rumah buat naik ke atas lagi, karena kan emang berkas sangat penting kan kalau buat kita yang bukan warga Turki gitu. Terus awalnya nggak diizinin karena kan emang sangat beresiko ya, tapi kita tetap nekat gitu kan. Kamu berani untuk naik dalam kondisi rumah yang tadi bolong-bolong, udah mulai retak-retak, dan kamu harus naik ke lantai 10, itu pakai jurus ninja apa?
Otomatis itu kan Modal bahaya nekat banget aja ya. sih sebenarnya karena Ya emangnya Allah. penting ya. Terus akhirnya diizinin tapi disuruh cepet-cepet kan. Ya udah kita langsung lari kan. Awalnya tuh naik tangga tuh lari, tapi dipikir-pikir kalau kita lari takutnya malah jadi Tekanannya kegeser atau lebih, apa gitu oh kan. gitu Ya ya. malah jadi Oh. menimbulkan tekanan jadinya Mm-mm. kayak kita pelan-pelan. Itu juga sebenarnya capek banget ya naik ke lantai 10, Kebayang sih 10. naik tangga. Masya Allah. Alhamdulillah dengan posisi capek ya ngos-ngosan buka pintu dan ngeliat posisi rumah tuh pas buka pintu udah acak-acakan banget ya, Ya semua udah pada Allah. jatuh, yang atas-atas tuh langit-langit udah ada yang jatuh-jatuh, Oh ya terus udah Allah. ada yang retak-retak dan Oh, di situ posisinya pas masuk rumah listrik sama air udah dimatiin. oh, Masya Ya Allah. listrik air udah dimatiin. Itu dalam keadaan gelap, terus kamu apa barang apa yang kamu ambil saat itu? Kalau kita jadi di situ posisinya aku bertiga, teman aku dua sama aku, jadi kita bertiga cuma ngambil tas ransel isinya cuma laptop, berkas-berkas sama baju ganti aja satu, udah itu aja, sama pelembab muka sih karena kan di situ posisinya kering dan kulit kita tuh gampang kering kan, jadi cuma ingetnya itu aja gitu. Skincare perlu sih, perlu tetap ya. Ya, tapi yang dibawa cuma pelembab doang sih saya kan. Pelembab doang. Senang sih ngelihat Salma sekarang maksudnya bisa cerita ringan dengan penuh senyum. Dari teman-teman di mahasiswa yang di Turki itu, alhamdulillah semua selamat ya, Nak ya? Kalau untuk mahasiswa alhamdulillah selamat, hanya waktu pas kejadian tuh ada yang luka ringan tapi nggak kena runtuh. Oh iya. Okay. Tapi kalau untuk WNI untuk keseluruhan ya ada yang meninggal. Berapa korban jiwa yang Salwa tahu dari kita yang terkena korban gempa Turki? Untuk WNI keseluruhan dari 10 provinsi yang terdampak ya, karena kan gempa kemarin tuh yang terdampak di negara Turki 10 provinsi yang terdampak, satu orang meninggal perempuan. Jadi si mbaknya tuh nikah dengan orang Turki, sudah punya anak satu dan satu keluarga meninggal. Iya. Proses evakuasi dari kota Maraj ke KBRI itu berapa lama, Salwa? Jauh nggak dari di Ankara ya berarti ya? Ya. Berapa lama itu? Kalau untuk total perjalanan itu kalau normal sebenarnya sekitar 7 atau 8 jam kalau dengan mobil. Normal 7 sampai 8 jam. Iya, normal. Tapi kemarin tuh karena kita tuh dievakuasi di hari ketiga. Di hari ketiga itu pun pihak KBRI berangkat tuh dari pagi subuh sampai ke Kahramanmaraş itu hari ketiga malam jam 9:30 kayaknya baru sampai. Sekitar kalau kata Pak Dubes itu sekitar 17 jam apa ya kalau 17 jam ya. Selama menunggu jalan tuh udah rusak ya, infrastruktur udah nggak bagus lagi. Ada yang runtuh juga. Untuk kebutuhan pangan kalian makan selama belum nyampe ke KBRI itu dari mana? Kalau untuk kebutuhan pangan waktu hari pertama tuh pagi habis kejadian, jadi kan kita kumpul di satu kafenya tuh kayak tertutup cuman agak terbuka juga gitu. Nah di situ kita masuk ngungsi di situ karena biar kalau ada gempa susulan lagi kita keluarnya gampang kan. Dan kita kumpul. Jadi di Maras itu kemarin kebagi dua evakuasinya ketika masih di Maras. Jadi ada yang di kota, ada yang di daerah kampus. Nah, kalau aku itu dimasuknya ke daerah kampus karena kan dekatnya ke kampus. Nah, kalau di daerah kampus itu posisi gedungnya itu masih berdiri tapi hanya terjadi kerusakan. Tapi kalau yang di daerah kota itu semuanya rata habis semuanya. Nggak ada yang tersisa. Kalaupun ada bangunan yang masih berdiri itu udah rusak parah banget, kayak apa ya? Kayak kalau udah ada gempa besar tuh udah nggak ada, udah rata. Udah nggak ada gitu ya. Itu kayak kita lihat kan kalau mungkin itu daerah kota kali ya yang seperti Salwa jelaskan. Itu kayak efek domino aja gitu, langsung deret dari atas ke bawah gitu ya, langsung luluh lantak. Dan sahabat, walaupun mungkin Turki ini bukan sebuah jarak yang dekat, tapi banyak ya mahasiswa Indonesia
yang memang tertarik belajar di Turki. Itu kenapa, Salwa? Kalau untuk ketertarikannya, karena di sini kan mungkin utamanya ya karena di sini biaya kuliahnya itu hampir sama dengan Indonesia, bahkan lebih murah juga kan di sini. Dan untuk kehidupan sehari-harinya juga masih mirip dengan Indonesia gitu. Ya, terus karena banyak tempat tempat wisatanya juga mungkin ya di Turki. Dan terinspirasi sama Syekh Rajat enggak ya? Apa coba? Ya, dalam keadaan yang sekarang alhamdulillah sudah aman lah, relatif aman ya. Walaupun tadi masih ada gempa-gempa susulan. Apa rencana Salwa dan teman-teman? Apakah tetap berlanjut stay di sana atau ada rencana untuk balik ke Indonesia? Waktu 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah, itu Presiden Turki sudah mengumumkan bahwa seluruh kampus di Turki itu jadi online selama 1 semester sampai musim panas berakhir. Musim panas berakhir itu sekitar bulan September. Nah, jadi kebanyakan dari kami yang mahasiswa yang terkena dampak, kebanyakan kita memilih pulang ke Indonesia. Mudik lah ya, mudik ya. Karena nggak punya tempat tinggal juga kan, soalnya di mana juga udah nggak ada akses untuk pulang ke sana karena udah dijaga ketat. Sekilas aja Salwa, keadaan Turki saat ini menurut Salwa seperti apa? Kalau aku taunya di Kota Maraş ya. Kalau untuk Kota Maraş, waktu semalam dapat kabar di Kota Kahramanmaraş itu udah dijaga ketat sama polisi dan AFAD. AFAD itu kayak BMKG-nya Turki gitu. Namanya AFAD, itu udah dijaga ketat. Kalaupun kita mau ke sana harus ada surat izin dan lain-lain. Dan sekarang kondisi di sana mungkin bisa dibilang kayak kota mati ya, karena emang warga yang masih hidup itu yang mempunyai mobil harus ada himbauan untuk segera keluar dari Maraş karena emang keadaan di Maraş sudah sangat-sangat berbahaya tidak gitu ya. memungkinkan ya, sudah bahaya karena ada juga kemarin dapat kabar udah mulai ada wabah penyakit menular karena posisinya sekarang itu karena rumah kebanyakan udah runtuh ya, udah nggak ada yang berdiri, jadi banyak debu, banyak ya kotor gitu kan. Sampai sekarang tuh katanya air pun udah tidak bersih karena Pasti katanya susah ya. air juga ya, keadaan air di sana juga katanya sudah bercampur dengan keruh gitu, udah bercampur dengan darah juga katanya airnya udah bercampur dengan darah. Ini kayaknya di KBRI lumayan rame ya, karena tertangkap suara itu berapa orang yang ditampung di sana? Sekitar 200 kayaknya. 200 itu mahasiswa semua ya? Atau WNI? Ya. Pekerja sama yang Gelin. Gelin tuh apa tuh? Perempuan WNI tapi nikah dengan orang Turki. Oke. Masih terus fokus mau nyelesain kuliah di Turki atau udah deh pindah aja ke Indonesia misalnya, gimana nih setelah kejadian ini? Kalau aku pribadi belum ngobrolin juga sih sama orang tua. Tapi yang dirasa sama Salwa nih, yang dirasain sama Salwa tetap masih ingin stay di sana, nyelesain. Ini dari sisi Salwanya aja gitu, gimana? Kalau aku karena kan online ya 1 semester, mungkin kalau aku ngejalanin dulu aja 1 semester ini, dan untuk kedepannya kayaknya mending di sini aja. Oh gitu ya. Salwa, katanya di Turki itu kan memang ada tantangan juga ya. Jadi kuliah di sana tuh nggak langsung kuliah, tapi ada mempelajari bahasa tuh apa istilahnya? Mempelajari apa namanya? Oh, tomer. Itu tomer tuh berapa lama? Tomer tuh rata-rata 1 tahun. 1 tahun. Berarti kamu udah lulus ya, tomer ya? Alhamdulillah. Coba dong bagi-bagi ke kita hasil tomernya gimana? Coba kamu sampaikan dalam bahasa Turki perasaan kamu atau sesuatu deh untuk orang tua yang ada atau orang tua dan keluarga yang ada di Indonesia.
dengan bahasa Turki? Coba. Terus nanti translate ya. Pesen-pesen deh atau Apa apa ya? gitu. Mhm. Eh, Bingung atau tadi gini. kayak gini deh, bilang sama saudara tentang keadaan kamu sekarang dan coba tenangkan keluarga yang ada di sini bahwa I'm okay gitu. Coba gimana dengan bahasa Turki? Hmm, apa ya? Poin yang ini nggak janjian nih sahabat, jadi selalu agak mikir susah ya Iya. kalau bahasa Turki tuh apa sih kalau kalau tingkat kesulitannya di mana sih Salwa kalau untuk bahasa Turki tuh? Eh, Sebenarnya kalau bahasa Turki termasuknya susah ya karena tata bahasa balik gitu loh. Oh iya, Jadi tulisan juga kan agak beda-beda ya. ya, Kalau tadi kan Salwa sempat cerita tuh kenapa milih Turki karena emang tadi biaya kuliahnya cenderung sama, kemudian juga banyak tempat destinasi yang memang menarik untuk dikunjungi gitu. Kondisi kuliah di sana tuh seperti apa sih? Apakah ada sesuatu yang berbeda dengan kondisi kuliah di kita sehingga ada sesuatu yang menarik gitu tuh? kalau untuk kuliah, kalau di Indonesia kan ada skripsi ya, kalau di tahun terakhir. Kalau di Turki itu nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Terus apa dong? Ada di akhir tuh untuk tugas akhirnya apa? Hanya ujian sih. Hanya Hanya ujian. skripsi. Berapa lama sih Salwa? Salwa tuh jurusan apa? Kalau aku jurusan bimbingan konseling dan psikolog. Oh, psikolog, keren banget. Itu targetnya berapa lama Salwa kuliah itu? Kalau normal 4 tahun. Mm. Cuman ya kadang dari mahasiswa tuh beberapa ada yang harus mengulang pelajaran. Iya. Oke. Tapi insya Allah lah mudah-mudahan semuanya lancar ya. Tadi Salwa juga udah ceritakan kondisi kuliah setelah gempa ini sudah tersampaikan bahwasannya kuliah itu di online kan dan itu sudah diumumkan oleh presiden sendiri ya. Sehingga mungkin beberapa mahasiswa memilih untuk kembali ke tanah air terlebih dahulu untuk tetap melaksanakan kuliah online. Kira-kira support apa yang dibutuhkan teman-teman yang ada di Turki sekarang? Dari kita nih yang ada di sini. Kalau untuk kami mungkin ingin meredakan trauma terlebih dahulu ya. Trauma ya. Karena dari beberapa kami yang sangat trauma berat, apalagi yang tinggal di kota, karena benar-benar menyaksikan bangunan rubuh ketika lewat, Oh ya menyaksikan Allah. orang-orang dievakuasi gitu. Itu tektonik kan ya? Maksudnya gempa tektonik bukan karena vulkanik ya? Maksudnya memang dari Karena lempengan bumi. lempengan bumi. Iya. Iya. Karena kan beberapa kabar juga yang simpang siur apakah ada semacam apa sih yang dibikin-bikin gitu enggak ya? Enggak. Karena lempengan bumi. Karena lempengan bumi. Baik, untuk kebutuhan sandang, pangan sekarang di KBRI aman ya, Salwa sama teman-teman? Alhamdulillah aman. Karena alhamdulillahnya tiap hari donasi bantuan terus berdatangan ya setiap hari. Alhamdulillah. Termasuk dari Indonesia ya? Ya, termasuk dari Indonesia. Dari pemerintah Turki sendiri pelayanan atau perlindungan terhadap WNI yang terdampak itu seperti apa? Kalau aku kurang tahu ya, tapi kalau ketika kejadian emang belum ada evakuasi sama sekali. Jadi kayak lebih menyelamatkan diri masing-masing gitu. Oke, karena memang kondisinya semuanya memang belum bisa terkendali karena semua masih shock dengan kejadian itu. Tapi yang penting sekarang di KBRI semua sudah terkondisi dan sepertinya memang semua WNI yang ada di sana sudah terkondisi dengan baik di KBRI ya. Iya. Oke, Salwa, terima kasih untuk sharing kejadian, perasaan dan hal-hal yang terjadi di Turki yang kita tahu seringan ini Salwa cerita, tapi yang dirasakan tuh nggak semudah itu ya, dengan kondisi jauh dari keluarga, kemudian
panik melihat keadaan sekitar, merasakan guncangan yang luar biasa. Keren. Salam ya buat teman-teman yang ada di Turki, buat Salwa semuanya sehat-sehat. By the way, untuk penerbangan emang udah dibuka ya ke Indonesia? Udah bisa? Udah bisa. Udah bisa ya. Tapi kita berangkat kalau untuk pulang ke Indonesia kita berangkat dari Istanbul. Tapi ada juga yang berangkat dari Ankara. Oh gitu. Berarti udah bisa ya. Udah normal. Rencana kapan pulang ke Indonesia, Salwa? Kalau aku sekitar akhir bulan insya Allah, karena rata-rata juga kami ya kalau bisa secepat mungkin gitu kan untuk pulang. Mungkin ya, oke. Udah ada 1 tahun atau berapa lama kamu di Turki sama teman-teman? Kalau aku 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya, dan langsung diberikan ujian yang luar biasa. Tapi sepertinya kemauan kemudian juga azamnya tetap kuat untuk menyelesaikan kuliahnya di sana ya. Semangat ya Salwa, sehat terus dan inspiratif sekali ya sahabat, kita bisa meniru banyak hal dari anak muda yang ada di sana, bagaimana mereka bisa tetap fight gitu ya. Saya ngebayangin lantai 10, saya aja tadi dari lantai 1 ke lantai 2 buat siaran butuh jeda gitu ya. Gak usah dibahas efeknya ya. Tapi ini lantai 10 dengan kondisi gedung yang memang sudah tidak aman untuk dipijak sekalipun, dan kamu harus menyiapkan apa yang bakal bisa dibawa. Ya dong, nggak mungkin kamu asal ngambil, pasti sesuatu harus dilihat, dicari, baru diambil, kemudian turun lagi. Itu sesuatu yang luar biasa, udah bisa menenangkan diri sedemikian rupa. Nggak ada yang sampai histeris dong. Gimana ini gitu ya, dengan bahasa Turki coba gimana? Enggak ya, insya Allah aman ya. Oke. Sehat-sehat, mudah-mudahan Turki segera pulih pun teman-teman yang ada di sana, semua mahasiswa, mahasiswi, WNI, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah, semuanya sehat, bisa kembali lagi ya menghilangkan trauma yang ada, walaupun itu tidak mudah. Doa kita di sini walaupun jauh, insya Allah mudah-mudahan tersampaikan sampai di Turki sana. Sampai di sini juga ya, sampai ke sahabat-sahabat Al-Qudwah nih. Selalu udah cerita, makasih banyak. Makasih tuh bahasa Turkinya apa sih? Teşekkür ederim. Apa coba ulangi? Syukur, alhamdulillah. Teşekkür ederim. Syukur edeyim. Teşekkür edeyim. Ya itulah pokoknya ya. Nanti saya harus ikutan Tomer dulu sama Salwa ya. Setahun ya sahabat Tomer itu. Jadi maafkan saya kalau nggak bisa ngikutin Salwa ya. Next Salwa mungkin bisa berbagi hal lain yang didapatin di Turki sama kita ya Salwa ya. Bisa ya? Iya. Oke, kita tunggu di Indonesia. Sehat-sehat semuanya. Salam untuk KBRI di sana dari Al-Qudwah ya. Dan sahabat, salam juga untuk semua sahabat yang senantiasa setia di teras Al-Qudwah, yang senantiasa membagikan inspirasi, semangat, dan motivasi untuk kita semuanya. Tetap semangat dan sukses selalu untuk Salwa dan teman-teman. Saya pamit ya sahabat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.